sih, jadi sebenarnya ini berdasarkan kita aja ya. Jadi kebetulan owner kami itu di sini semuanya basicnya itu asalnya kerja. Ya, owner kami kerja dan apa namanya yang dimsum sendiri ini berdiri di 2018. Ya, 2018. Nah ini owner kami ini suami istri. Ya, suami istri dua-duanya kerja sebelum terjun ke dunia bisnis. Jadi memang kenapa ditanya sebenarnya untuk mau usaha lebih detailnya ya karena memang ada apa namanya ada satu dan dua hal yang saya sendiri pribadi nggak tahu ya sebenarnya ya, karena itu di pribadinya owner untuk alasan mau usaha. Yang jelas sepengetahuan kami di sini mereka basicnya itu apanya kerja juga kerja, terus akhirnya Bapak memutuskan untuk buka usaha yang bisa dari 2018. Dari kakak sendiri inspirasi kakak untuk membangun ini kira-kira aku terinspirasi dari kakak ini. Kalau itu sih kembali lagi karena apa namanya semuanya basicnya kan ini hanya pegawai di sini ya gitu. Pegawai di sini pasti owner kami punya inspirasinya sendiri gitu. Itu yang jelas ya pasti sosok yang bisa memotivasi ya, karena memang untuk dari Yayasan sendiri ini kita salah satu atau mungkin satu-satunya supaya bisa terbesar ke Jawa Barat. Kita tuh sehari produksi kurang lebih 1.500 pack 1.500 pack dengan satu packnya kurang lebih di 30 pieces, jadi kurang lebih sehari itu ngeluarin 45.000 pieces per hari. Produksi untuk yang jelas yang pertama dan yang kedua yang paling penting itu owner kami di sini sangat atau yang Yayasan sendiri di sini sangat mencoba untuk mengembangkan warga kita, karena semua yang bekerja di sini yang produksi di segala macam itu warga sekitar di sini 90% ya. Apakah pernah kayak mengalami penurunan drastis? Ya, namanya bisnis ya pasti ada naik turunnya ya. Kita nggak bisa kan yang paling susah tuh mempertahankannya, bukan untuk mencapai. Kita ada target sekian, kita achieve. Nah udah achieve-nya ini yang memang poin paling krusialnya gitu, karena untuk menjaga si maintenance si hasil yang udah kita dapetin sebelumnya. Nah untuk dari Yayasan sendiri kita di sini pasti jelas setiap perusahaan ada targetnya, setiap perusahaan penjualan gitu ujungnya penjualan dan revenue yang diambil. Cuman ketika misalnya memang dalam satu bulan itu ada keluar dari revenue yang kita tentukan, itu pasti kita ada namanya meeting setiap bulan, ada monthly report, ada weekly report. Itu yang sering dilakukan oleh yang bisa. Weekly report itu setiap minggu, setiap Senin atau Rabu kita pasti meeting office itu saya kendala apa aja. Jadi kita bisa kelihatan nih, oh bulan ini kayaknya nggak akan sampai segini deh. Kalau misalnya kitanya pakai cara yang di awal nih, yang di awal di plan ini di awal bulan. Jadi di tengah bulan kita bisa lagi dari plan A ke plan B gitu. Ada pesan atau motivasi buat entrepreneur muda gitu? Nah ini sebenarnya berlaku untuk saya juga ya, untuk semua juga. Kita berkaca dari yang dimsum di sini, mayoritas reseller kita tuh masih muda, rata-rata itu masih muda, dan bahkan saya sendiri gitu, itu masih suka kaget, kayak dalam artian ada yang masih dia per bulannya dari dimsum kita 12 juta ada jual di Shopee di online gitu. Jadi ketika memulai usaha sebenarnya itu nggak melihat dari ini desa saya. Jadi kembali lagi reseller kita banyak yang masih kuliah dan memang saya salut bahwa karena di umur segitu saya nggak kepikiran gitu, untuk usaha gitu, tapi mereka sudah bisa melihat nemu celahnya lewat jalannya lewat salah satunya lewat yang dimsum ini gitu, dengan bisnis jual online dimsumnya seperti itu. Karena memang pengolahannya juga kan lebih mudah pertama,
gimana mengemasnya, gimana mengelolanya. Dan poin plusnya anak-anak sekarang kan lebih kreatif ya. Maksudnya lebih aware sama sosial media, sama yang viral, yang update segala macam. Jadi pasti lebih gampang untuk diolahnya lah, lebih gampang untuk diolah. Jadi sama aja ya, kita jangan lupa berdoa dan berusaha. Itu sih yang salah satu owner kita selalu sampaikan, bahwa apapun harus seimbang gitu. Kita nggak fokus uang atau revenue gitu, yang usaha kecil segala macam pun tetap harus seimbang, naik turun mah udah pasti biasa di bisnis. Gimana kita menyikapinya, gimana kita kreatifnya kita untuk mengolahnya, meskipun yang nggak semudah yang diomongin ya, cuman seenggaknya kan kita harus mencoba gitu, daripada nggak sama sekali ya kita nggak tahu hasilnya gimana. Jadi kalau saat ini ya online juga, buka online juga. kita sama sekali nggak jual online ya, karena itu pasarnya reseller kita. Kita kan buat label itu artinya ketika barangnya sama kakaknya dibeli nih ya, misalnya sama kakak yang dibeli, itu semuanya bebas mau dinamain apa gitu, pakai nama sendiri. Soalnya di packnya kita sama sekali nggak ada tulisan yang misal, cuman namanya sama apa, pembuatannya expired segala. Kalau misalnya kita bicara soal servis, soal pelayanan, soal rasa, itu kita adu. Itulah poin-poin pentingnya. Jadi kadang tuh nggak perlu soal harga, kalau kita bersaing. Ini buat bapak-bapaknya juga semua, kalau yang punya usahanya sama banget bentukannya gitu. Terus bingung nih, mainin diskon aja, apa gimana ya? Mainin diskon ketika kita masuk mainin harga itu nggak akan lagi. Jadi saingannya ya terus aja nurunin harga, sedangkan pemasukan kan terus makin kecil. Jadi kita ada waktunya main diskon, ada waktunya main cashback, cuma tetap buat utama itu yang membedakan. Tapi di sini buat yang poin di sini yang paling penting ya dari kualitas rasa, hygiene dari kita, terus ya service dan pelayanan yang kita benar-benar support semuanya. Alhamdulillah ya, tadi sampai saat ini Desember kurang lebih ada 1.000 Indonesia ya. Nah ini diskon itu juga ada, cuman ya nggak perlu di situ gitu. Kita ada di kuantiti tertentu kita ada. Yang paling penting gitu saya lupa, kita nggak pakai pengawet, itu yang paling penting. Kita nggak pakai pengawet, jadi sangat aman dimakan sama kita nggak pakai pengawet. Kalau di yang lain mungkin bisa tahan lama, kita maksimal 3 bulan.